Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA 1 yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 76 Jakarta yang saat ini belum bisa hadir di virtual literasi kelas 11 IPA 1. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru di SMA Negeri 76 Jakarta yang belum bisa gabung di Google Meet virtual literasi 11 IPA 1. Baik, langsung saja terima kasih kepada siswa-siswi 11 IPA 1 yang sudah bergabung di Google Meet dalam rangka literasi dari kelas 11 IPA 1 yang hari ini akan dibawakan oleh Dinda Nur Anissa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nur Anissa dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mengambil narkoba. Ya, silakan. Narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri, memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Jenis-jenis narkotika: 1. PCP, 2. Psilocybin mushroom, 3. Metapetamin, 4. Crack kokain, 5. Opium, 6. Ekstasi MDMA, yang ke-6 LSD, yang ke-7 ganja, yang ke-8 kokain, dan heroin. Alasan para pemakai narkoba dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berikut ini beberapa alasan seseorang memakai narkoba. 1. Ingin memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba. 2. Ikut-ikutan teman. 3. Solidaritas teman.
Keempat, mengikuti tren dan ingin terlihat bergaya. Yang kelima, menunjukkan kehebatan merasa sudah dewasa. Lalu, gejala-gejala awal penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menjadi malas, lalu tidak peduli dengan diri sendiri, hidup tidak teratur, tidak dapat memegang kepercayaan orang lain, dan mudah tersinggung. Juga egosentrik. Tanda-tanda dini pengguna narkoba yaitu 1. Hilangnya minat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan dan kerapian diri, disiplin pribadi mulai mengendur, suka menyendiri, menghindar dari perhatian orang lain, cepat tersinggung dan cepat marah, berlaku curang, tidak jujur, dan menghindari tanggung jawab. Sering berlama-lama di tempat tak biasa seperti kamar mandi, WC, gudang, dan lainnya. Suka mencuri barang di rumah, prestasi sekolah atau kerja menurun. Lalu berat badan turun drastis, mata cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitaman. Suka sembilit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Ada bekas luka sayatan, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, mengeluarkan air mata, dan keringat yang berlebihan. Lalu kepala sering nyeri, dan persendian ngilu. Banyaknya lendir dari hidung, diare, bulu kuduk berdiri. Lalu kiat-kiat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba yaitu jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi, tentunya dengan pengawasan. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Memilih lingkungan pergaulan yang baik dan cari teman yang baik. Selalu melakukan kegiatan yang positif jika bermanfaat. Memperkuat pertahanan spiritual, ingat masa depan, jangan jadi beban orang tua. Sekian yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Nur Anissa yang telah memberikan literasinya pada hari ini dengan tema narkoba. Jadi untuk semua siswa-siswi 11 IPA 1 khususnya karena sudah mengetahui ya kalian tentang narkoba, apa dampaknya, kemudian bagaimana cara menanggulanginya. Kalian harus bisa memilah dan memilih apa yang akan kalian lakukan. Jangan sampai terjerumus hal-hal seperti itu. Baik, karena tema hari ini literasi, Ibu sedikit akan berbagi pengalaman mengenai PJJ, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, saya ingin menggali tentang keluhan, pengalaman atau cerita kalian tentang PJJ kali ini yang sudah kalian laksanakan berapa tahun? Berarti dari kelas 10 ya? Jadi udah berapa tahun kalian PJJ, belajar dari rumah atau BDR? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Nah, saya minta pendapat kalian. Apa yang kalian rasakan ketika kalian belajar dari rumah? Silakan tulis di room chat. Yo, silakan. Apa saja yang kalian rasakan? Ya. Nah, ya tulis. Kamu senang atau malah nggak bisa belajar karena kondisi rumahnya kurang kondusif, karena tidak mendukung, atau wifi-nya atau paketannya atau apapun. Coba pengalaman cerita, boleh yang positif, boleh yang negatif. Nah, paket data boros Bu, kata Rosfani. Terus ada lagi, yuk. Positifnya boleh, negatifnya boleh. Nah, boleh keluhan, boleh pendapat, atau jadi malah enak karena nggak harus buru-buru ke sekolah karena PJJ belajar dari rumah, tidak harus
datang pagi-pagi kayak gitu atau bagaimana? Coba saya ingin pendapat perasaan kalian selama 1 tahun lebih mengalami PJJ. Ayo silakan, apapun itu yang ada di benak kalian ungkapkan. Ayo silakan tulis di room chat. Paket data boros. Oke, sambil menunggu pernyataan temannya, sambil saya bahas ya. Baik, karena memang menggunakan PJJ menggunakan data internet, memang mau tidak mau harus mengadakan paket data yang tidak punya WiFi. Nah, di sini dari pemerintah sudah mensubsidi bantuan kuota internet. Nah, saya tanya, apakah bulan ini sudah masuk paket data internet ke handphone kalian? Belum. Belum. Yang lain? Sudah. Siapa? Fahri? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Yang lain? Baik, mungkin karena bulan Juli, bulan awal masuk sekolah, jadi mungkin nanti di bulan Agustus ya kita pantau saja. Jadi itu solusinya. Dan yang kedua, mohon bersabar, itu pendapat Ibu ya. Kemudian dari April ya nih, enakan belajar di sekolah Bu, banyak teman, kalau di rumah paketan data cepat habis. Ya, saya setuju dengan April. Kenapa? Karena kalau di sekolah kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Jadi ketika siswanya kurang memperhatikan, gurunya pun bisa menegur agar siswa itu memperhatikan, atau ketika mereka dalam kegiatan kurang aktif, wali kelas bisa membuat mereka aktif. Kemudian dari April ada Rizky, kadang ada rasa malas Bu. Nah, jadi rasa malas ini kuncinya ada di diri kamu sendiri. Nah, untuk menghilangkan rasa malas, kamu membutuhkan motivasi ya. Motivasi itu bisa datang dari diri kamu sendiri, dari keluarga, dari teman atau lingkungan. Nah, jadi kalian karena dari rumah, sosmednya kan ada tuh. Nah, carilah video-video yang membangun kalian untuk berkegiatan rajin. Contohnya, hal yang mudah. Dirimu sendiri, bangun tepat waktu, sholat tepat waktu, karena yang di kelas 11 IPA 1 alhamdulillah muslim semua ya. Nah, sholat tepat waktu, mandi, beberes rumah, baru PJJ on time. Nah, bagaimana cara memunculkan motivasi kalian? Jadi kalian harus mencari motivasi dari diri kalian sendiri, dari keluarga, teman, atau lingkungan. Kemudian ini, capek, bosan, waktu belajar jadi nggak teratur, yang menyebabkan tidak paham banyak materi dan harus menambah waktu banyak. Terutama guru yang memberi tugas suka berbarengan dengan deadline yang cepat. Bahkan hari Sabtu Minggu masih diberi tugas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Dini selaku guru mata pelajaran juga. Baik, kalau capek dan bosan itu dari dirimu sendiri ya. Kenapa? Setahu saya, karena kalian sekarang posisinya sebagai siswa, tugas utama kalian apa anak-anak? Belajar, betul sekali. Nah, untuk yang lainnya, membantu orang tua itu nomor 2. Jadi, tidak menyampingkan membantu orang tua, bagaimana caranya kalian meluangkan waktu, membagi waktu antara PJJ, kegiatan rumah, atau sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Bagaimana kamu caranya mengkoordinir mindset kamu agar kedepannya itu lebih mudah terorganisir seperti itu. Kemudian, mengenai tugas yang banyak dan deadline yang cepat. Baik, dari semua guru SMA 76, kami sudah diberitahu bahwasannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri siapa? Nadiem Makarim ya, Mas Menteri. Jadi kita tidak boleh membebani siswa ya. Kemudian mungkin karena KD-nya yang disampaikan terlalu mendalam,
yang mengakibatkan tugasnya banyak. Akan tetapi dari ibu sendiri, ibu melakukan pembelajaran virtual dengan menjelaskan secara langsung dan memberikan tugas secukupnya. Maksudnya memberikan tugas di sini adalah agar mengetahui sejauh mana kalian dapat mengerjakan evaluasi pembelajaran dari saya. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu ini, silahkan sekretaris di kelas hadir di sini. Halo? Oke, kalau sekretaris nggak ada, nanti Rizky sebagai ketua kelas tolong sampaikan. Kalau misalnya Sabtu Minggu masih ada tugas, tolong sekretarisnya menuliskan agenda guru mengajar itu dengan yang apa adanya. Misalnya hari ini materinya apa, mengerjakan tugas dengan deadline sampai tanggal berapa ya. Nanti itu akan dibaca oleh wakakurikulum dan nanti setiap guru akan disamakan presensi mengajar mereka dari guru sendiri dan siswa dari sekretarisnya. Nanti mungkin dari Dini ini, dari sekretarisnya juga akan menjadi masukan untuk koreksi guru, tidak membebani siswa dengan memberi tugas dari Sabtu sampai Minggu. Mungkin juga kalian boleh berusul sama gurunya, ibu mohon tugasnya atau bagaimana, yang intinya kalau bisa deadline-nya diberikan waktu yang lebih panjang. Seperti itu aja ya. Sebenarnya guru itu agar kalian itu memahami benar-benar materinya seperti itu. Jadi tugasnya lebih banyak. Bukan banyak sih, tapi lebih mendalam seperti itu. Lanjut, 2 aja ya. Jangan chat lagi ya, 2 aja saya bahas terus selesai. Baik, kalau belajar online kerasa banget capeknya Bu daripada offline. Nah, menurut Dinda, tadi masih ada Dinda? Masih ada Dinda? Nggak ada ya? Ada. Kamu belajar online capek nggak dibanding offline? Lumayan capek. Capeknya kenapa? Kadang juga kalau kitanya agak susah, jadinya harus nyari materinya lagi. Terus? Ya, jadi di sini kembali lagi ya ke kalian untuk mengorganisir kegiatan kalian, bagaimana agar stamina kalian tidak turun karena di masa pandemi ini. Jadi asupan diperhatikan ya, asupan gizinya, makanannya, jangan makan makanan yang berbau seperti makanan yang kurang sehat kayak gitu ya. Kalian kan sekarang pasti yang umur-umur kalian pasti ingin mencoba-coba jajanan yang kurang sehat itu, yang sangat lezat ya, tapi kurang sehat. Kalian pasti tahulah apa itu. Jadi makan buahan, sayuran, kemudian daging, telur, dan lainnya, serta vitamin agar mendapatkan gizi atau suplemen agar tidak turun. Kemudian DAFA atau DAFA Rinali. Terkadang materi penjelasannya kurang Bu, karena hanya belajar lewat video YouTube lalu diberi tugas yang susah dengan deadline yang cepat. Oke, DAFA Rinali. Mungkin sebagian guru tidak semua bisa membuat video pembelajaran dengan detail, rapi, bagus seperti YouTuber ya. Jujur, ibu saja hanya menggunakan rekam layar ya, yang nantinya suara ibu masuk ke dalam materi saya. Kemudian saya coret-coret menggunakan pen agar kalian lebih paham. Itu pun mungkin ada beberapa siswa yang kurang paham, mungkin ya pendapat saya. Tapi itu sudah saya lakukan sebisa saya untuk menyampaikan materi. Nah, mungkin untuk guru-guru, beberapa guru yang tidak bisa membuat seperti itu, mereka mencarikan video atau referensi untuk kalian belajar. Jadi karena keterbatasan online ini, mohon dimaklumi dan kalian bisa belajar mandiri. Seperti itu ya, belajar mandiri untuk bisa memahami tugas-tugas dari guru.
Oke, kalau masalah deadline yang cepat, kalian bisa minta request ke gurunya, Ibu mohon deadline-nya diperpanjang. Atau kalian harus yang lebih mengkoordinir tugas kalian, seperti itu. Karena online kalian bisa buka apapun, buku, internet, dan lainnya. Seperti itu ya, anak-anak. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di virtual literasi di kelas 11 IPA 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih anak-anak. Sudah pukul 7:06, boleh live lanjut pembelajaran jarak jauh atau PJJ.